Sama seperti Carrera, Felgreen juga menggunakan Gravity Collapse. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Di sini kita akan membahas mengenai lanjutan turunnya Rudra dan Felgreen ke medan tempur. Dengan kata lain, kita saat ini telah memasuki invasi gelombang kedua ke Kekaisaran Timur. Kalian siap ya? Silahkan ditonton videonya. Setelah peristiwa dikendalikannya Yuki oleh Kaisar, Felgreen datang ke perkemahan divisi campuran atau Mixed Corps yang pada dasarnya melakukan pengepungan pura-pura atas negara bersenjata Dwargon. Dia lalu mengatakan kepada para anggota korps kalau dia tidak disuruh Rudra untuk menghabisi mereka, jadi dia hanya akan bermain-main saja. Dari kejauhan, tidak lama setelah peristiwa ini, api bisa terlihat membumbung ke atas langit. Raja Gazelle Dwargo yang mendapatkan informasi mengenai adanya kekacauan di divisi pasukan kekaisaran yang saat ini mengepung Dwargon lalu menggunakan kristal sihir dari sihir pengawas untuk mendeteksi apa yang terjadi. Dan dari kamera tersebut dia bisa melihat seorang gadis dengan rambut kebiruan membakar apapun yang ada di hadapannya. Menurut Von yang pada dasarnya ada di medan tempur, perempuan ini lebih kuat dari Raja Iblis. Dari perkataan ini, Gazelle berkesimpulan kalau perempuan yang ada di hadapan kristal sihir adalah Felgreen sang naga sejati. Meskipun begitu, dia terlihat seperti manusia sekarang. Felgreen melihat sihir pengawasan mengawasinya dari langit dan dia terlihat oleh Gazelle mengarahkan pandangannya ke arah Gazelle. Semua yang melihat kristal menyadari kalau Felgreen sadar akan keberadaan mereka. Gazelle pun menyadari kalau Felgreen bisa merasakan keberadaan mereka hanya dengan melihat sihir atau mendeteksi pengguna mantranya. Dia lalu bisa mendengar suara lirih perempuan yang mengatakan untuk jangan memata-matainya. Dan kristal sihir pengawasan tersebut hancur seketika. Melihat ini, Gazelle pada akhirnya memutuskan untuk turun langsung ke medan perang dan membantu Von yang saat ini nyawanya terancam. Sementara itu di Tempest, di sisi Rimuru, Laplace telah hadir sebagai wakil dari Yuki sebagai representatif dari sekutu. Persiapan pertempuran akhir dengan kekaisaran pun dimulai. Sama seperti sebelumnya, masing-masing dari divisi Numbers akan diikutkan di dalam pertempuran kecuali Yellow Numbersnya Guild yang akan berada di Tempest untuk jaga-jaga apabila terjadi penyerangan ke Tempest. Sama seperti sebelumnya pula, ketiga gadis iblis akan ditempatkan di divisi mereka masing-masing sebagai supervisor. Gadra pada akhirnya juga ikut dalam pertempuran dan meminta izin kepada Rimuru untuk membawa Demon Colossus ke medan tempur. Dan Vesta yang merupakan mekanik dan pencipta dari golem tipe mesin tersebut mengatakan bahwa ini saat yang tepat untuk melakukan analisis pertempuran. Vesta juga mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu, maka dia telah menambahkan fungsi meledakan diri yang diusulkan oleh Veldora. Dengan ini, maka Gadra diizinkan oleh Rimuru untuk membawa Demon Colossus. Setelahnya, Rimuru lalu makan bersama Benimaru di kafetaria Tempest dan dia lalu bercakap mengenai bagaimanakah keadaan istrinya. Dan setelah dia mendengar kalau Benimaru tidak hanya menghamili kedua istrinya dalam pencakdor yang dia lakukan selama 2 malam berturut-turut, namun dia juga tidak kehilangan nafsu dan kemampuannya di atas kasur. Rimuru marah besar, dia langsung melahap seluruh makanan Benimaru sebagai bentuk pelampiasannya dan menganggap kalau Benimaru pengkhianat karena normalnya Raja Iblis Jati tidak memiliki libido akibat dirinya berubah menjadi makhluk spiritual. Namun tidak lama berselang berita gawat datang dan berita tersebut datang dari 2 orang sekaligus. Laplace yang menjadi perwakilan Yuki dan Vesta yang mendapatkan berita langsung dari Raja Gazelle Dwargo. Laplace terlihat panik dan mendapatkan berita dari Tier bahwa Kagali ingin dia kembali dan mereka saat ini diserang oleh Kondo Tatsuya. Di sisi lain, Vesta juga kelihatan panik luar biasa. Rimuru tidak mengerti apa yang terjadi. Dia lalu menggunakan sihir pengawasan untuk melihat keadaan Mixed Corps alias divisi campuran, divisi yang dibawahi oleh Yuki. Dan dari sihir tersebut dia bisa melihat perempuan cantik terlihat tersenyum dengan anggun. Perempuan tersebut memiliki rambut biru dan memakai gaun Cina, juga seragam militer yang ada di bahunya. Di hadapan gadis tersebut 60.000 tentara ada di depannya. Dan gadis tersebut lalu mengeluarkan sebuah sihir di mana pilar berwarna merah terlihat sebagai produk dari sihir tersebut menjulang ke atas langit. Di hadapannya tumpukan mayat terlihat jelas.
Carrera melihat peristiwa ini langsung mengomentari kalau Felgrin menggunakan jurus andalannya, Gravity Collapse, tanpa permisinya sama sekali. Meskipun terlihat bercanda, ekspresi Carrera terlihat serius. Jelas sekali kalau dia menyadari perbedaan kualitas antara sihir nuklirnya dengan Felgrin. Sihir Gravity Collapse milik Felgrin jauh lebih terkontrol, sehingga tanah pun tidak terpengaruh oleh gravitasi hyper penghancur yang membuat para pasukan Mix Corps tersedot dan melayang ke angkasa. Para pasukan Mix Corps tersebut terlihat tertarik satu persatu ke dalam pilar yang Felgrin ciptakan. Dan bisa dilihat jelas kalau presisi dan keakuratan sihir ini jauh lebih baik daripada sihir nuklir milik Carrera. Dengan kata lain, Gravity Collapse versi Felgrin jauh lebih baik dari Gravity Collapse versi Carrera. Di samping Felgrin, Rimuru bisa melihat sekretaris dari Yuki, Cagalli, ada di sana. Laplace lalu menjelaskan bahwa Cagalli adalah pemimpin dan penciptanya, dan dialah presiden dari aliansi badut moderat. Tidak lama Laplace mendapatkan pesan dari Footman dan Thier bahwa dia berhasil dikendalikan oleh Kondo Tatsuya berkat pengendalian mental. Maka Cagalli tidak lagi memiliki kemampuan untuk memilih. Dengan ini, maka fix sudah berdasarkan pengamatan Rimuru bahwa Yuki telah dikalahkan. Cagalli terlihat berdiri di rekaman di depan tumpukan mayat. Laplace yang mengetahui kurang lebih apa rencana musuh lalu mengatakan kepada Rimuru mengenai kemampuan dari Cagalli dan apakah sebenarnya diri mereka. Laplace lalu mengatakan wujud asli mereka, bahwa mereka adalah Undead Elf, dan dia lalu memberitahukan bagaimana mereka bisa menambah jumlah. Kemampuan Cagalli yang membuatnya dijuluki sebagai Curse Lord atau penguasa kutukan saat menjabat di kursi Raja Iblis adalah menciptakan majin-majin kuat dengan mengumpulkan mayat dan penyesalan mereka melalui mantra terlarang Dead Birthday atau kelahiran sang mati. Pada dasarnya, informasi ini seharusnya adalah rahasia paling tinggi dari para aliansi badut. Tapi Zoe, Diablo, Shion, Hakuro, dan 3 gadis iblis juga Vesta mendengarkan rahasia yang dibeberkan Laplace secara sukarela ini. Diablo lalu merasa nostalgia dengan sihir ini, dan Rimuru lalu bertanya kepada Diablo yang kita tahu merupakan maniak sihir untuk menjelaskan mengenai sihir tersebut. Diablo lalu menjelaskan kalau tubuh yang dia dapatkan ketika peristiwa pembantaian pasukan Falmouth adalah salah satu bentuk aplikasi dari Dead Birthday. Berbeda dengan versi Cagalli yang menggunakan jiwa, Diablo menggunakan versi lain di mana tubuh 10.000 tak bernyawa dari pasukan Falmouth dia satukan menjadi satu tubuh, dan dia lalu menggunakan tubuh tersebut sebagai wadah untuk tubuh spiritualnya tempati. Rimuru menyadari kalau ada sekitar 60.000 pasukan dari korps bergabungan di sana. Jumlah tersebut tentunya bisa digunakan untuk setidaknya membuat sekitar 10 Undead Elf setara dengan Clayman. Bukan hanya itu, di antara para pasukan tersebut banyak juga orang-orang kuat, sehingga kemungkinan besar mereka bisa mendapatkan petarung yang jauh melebihi Clayman. Rimuru menduga kalau Kekaisaran Timur akan memampatkan para Undead Elf yang mereka ciptakan menjadi sekitar 6 atau 7 Undead Elf saja. Melihat peristiwa ini, Laplace terlihat kalah dengan keadaan dan dia meminta bantuannya kepada Rimuru. Benimaru, Shion, Zoe, dan Hakuro seperti yang kita tahu memiliki dendam yang luar biasa kepada para badut dikarenakan apa yang mereka lakukan kepada desa mereka. Seperti yang kita tahu, para badut ini berhasil memanipulasi para pasukan orc untuk menghancurkan desa Ogre dengan hanya menyisakan 6 orang yang tersisa yang saat ini mengabdi kepada Tempest. Maka sudah alami bagi mereka untuk tidak bisa memaafkan Laplace. Namun mereka dengan besar hati mau bekerja sama dengan Laplace, bukan karena mereka tidak marah kepada Laplace, namun karena mereka sekutu sekarang dan mereka memiliki tujuan yang setidaknya sejalan dengan tujuan Tempest saat ini.